ini saya akan menjelaskan tentang inferensi ya logika fuzzy Mamdani gitu ya. Karena kemarin minggu lalu sudah kita bahas tentang sistem logika fuzzy dengan menggunakan inferensi Tsukamoto ya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem inferensi pada logika fuzzy Mamdani gitu ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya mohon responnya apakah suara saya bisa diterima dengan baik? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke, baik ya. Saya share ini dulu ya, layar. Sudah nampak di monitor Anda PPT saya, PowerPoint saya? Sudah, Pak. Oke, baik. Saudara sekalian, kita akan membahas sistem inferensi fuzzy Mamdani, gitu ya. Penalaran fuzzy ya digunakan untuk menghasilkan suatu keputusan tunggal atau crisp saat defasifikasi. Penggunaan akan bergantung dari domain masalah yang terjadi. Kemudian pada fuzzy inference system dikenal dengan 3 jenis. Yang pertama Tsukamoto yang sudah kita bahas minggu lalu, dan saat ini saya akan membahas tentang fuzzy inference system yang Mamdani gitu ya. Ini sudah saya bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau di Mamdani itu inputnya itu himpunan fuzzy ya. Dari dari nilai CRISP kemudian dirubah menjadi nilai pada himpunan fuzzy, kemudian outputnya juga akan menghasilkan himpunan fuzzy, kemudian nanti dilakukan defasifikasi dengan beberapa cara atau beberapa metode ya. Ada center of gravity, ada center of area, ada LOM, ada SOM, MOM, dan bisector. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan defasifikasinya menggunakan metode COG atau Center of Gravity atau Center of Area gitu ya. Nah, untuk yang lainnya mungkin Anda bisa searching nanti ya di Google ya, yang LOM, SOM, MOM, dan bisector itu seperti apa. Saya kira enggak jauh berbeda gitu ya. Kemudian nanti dari proses defasifikasi akan menghasilkan besaran CRISP ya, nilai CRISP, nilai tegas gitu ya. Nah, penggunaannya itu lebih humanis gitu ya. Oke, langsung contoh ya, contoh penggunaan dari penalaran fuzzy Mamdani ini ya. Kalau secara teoritis sudah ada di file PDF ya. Itu contohnya, intinya nanti inputannya adalah himpunan fuzzy, kemudian dilakukan proses penalaran seperti di logika Tsukamoto pakai rule gitu ya, if then, kemudian nanti akan ketemu Z1, kemudian alfa predikat 1 sampai Z yang ke N sampai alfa predikat ke N. Kemudian baru dilakukan proses defasifikasi menggunakan beberapa cara. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proses defasifikasi di logika fuzzy Mamdani ini menggunakan metode center of gravity atau center of area istilahnya ya. Baik, langsung saja ke contoh soal karena kalau teorinya hampir sama dengan yang Tsukamoto pada pertemuan sebelumnya gitu ya. Terdapat sebuah alat sprinkle ya, control system yang menerima nilai inputan dari dua sensor ya berupa sensor suhu panas gitu ya, sensor suhu ya sebesar 37 derajat Celcius dan sensor kelembapan yang memiliki nilai 12% gitu ya. Jika variabel suhu menggunakan himpunan linguistik dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas, jadi variabel suhu itu dibagi menjadi
5 himpunan ya, 5 himpunan yaitu dingin, sejuk, normal, hangat dan panas. Serta variabel kelembaban itu dibagi menjadi 3 himpunan linguistik, kering, lembab dan basah. Di mana grafik keanggotaannya semacam ini ya. Jadi ini contohnya mestinya belum ada nilainya ya. Kemudian ini ya dingin semacam ini ya. Jadi min 10 sampai 3 itu bisa masuk di himpunan dingin ya, derajat min 10 sampai 3 derajat Celcius itu masuk di himpunan dingin. Kemudian 0 sampai 15 itu bisa masuk di himpunan sejuk juga. Jadi kalau 0 sampai 3 ini ada di 2 himpunan ya, masuk di himpunan dingin dan di himpunan sejuk. Kemudian normal itu mulai 12 sampai 27. Jadi 12 sampai 15 itu irisan antara himpunan sejuk dan normal. Kemudian hangat itu dari 24 sampai 39. Nah, nilai 24 sampai 27 ada irisan antara himpunan normal dengan hangat gitu ya. Jadi kalau nanti derajatnya ada di antara 24 sampai 27, nah, ada di 2 himpunan gitu maksudnya ya. Kemudian himpunan panas antara 36 ke atas gitu ya. Nah, antara 36 sampai 39 itu ada di 2 himpunan yaitu hangat dan panas. Nah, pada contoh ini itu diketahui suhu ruangan itu atau suhu di area tersebut terdeteksi sebesar 30 derajat Celcius. Nah, kalau 30 derajat Celcius itu sekitar di sini ya. Ya, setelah 36 ya 37, 38, 39 ya misalkan ya. Nah, 37 di sini kalau ditarik garis vertikal ke atas dia bersinggungan dengan garis himpunan panas dan hangat. Nah, di panas menggunakan rumus linear naik itu ketemu 1/3 ya atau sekitar 33,3% gitu ya, 0,333 gitu ya. Kemudian kalau dihangat itu ketemu himpunan fasinya 2/3 atau 0, berapa 2/3 itu 666 sekian ya, 66 sekian ya. Jadi 100 dibagi 3 itu kan 33 gitu ya, 33, sekian. Kalau 2/3 berarti kan 0,666 sekian, 666 sekian gitu ya. Semacam itu. Ini cuma ditulis untuk bentuk pecahan sepertiga ya, per3 gitu ya. Sepertiga dan 2/3 gitu ya. Baik, kemudian untuk variabel kelembaban itu dalam persen ya, nilai tulisnya persen. Kemudian di sini ditulis terdeteksi sebesar 12% kelembaban udara yang ada di area tersebut. Sehingga kalau ditarik di sumbu X, kemudian ditarik garis lurus ke atas secara vertikal, itu akan menyinggung grafik keanggotaan kering dan lembab ya. 12 itu sekitar di sini, dari 11, 12, 13 dan seterusnya. Kalau 12 di sini ya kira-kira. Nah, itu menyinggung di garis keanggotaan lembab dan kering gitu ya. Kalau yang di lembab menggunakan linear naik, kalau yang di kering menggunakan rumus linear turun. Nah, singkatnya di 12 ini ketemu di keanggotaan lembab itu 1/5. 1/5 itu kan 0,20 ya atau 0,2. Kemudian di himpunan kering, nah di himpunan kering ketemu dengan nilai 4,5 atau 0,8 gitu ya. 0,8 ya. 100 dibagi 5 itu kan 20. Tinggal dikalikan gitu ya. Kalau 4/5 berarti kan 20 kali 4, 80 ya, 80% atau 0,8. Kalau 1/5 itu ya 20% atau 0,2 gitu ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami dulu, saudara. Mohon responnya.
Halo, Iya, Pak. halo, bisa diterima dengan baik suara saya? Bisa, Pak. Oke ya. Iya, Pak. Lanjut ya, lanjut. Sampai di sini lanjut ya. Eh, tahu caranya ya mencari nilai 2/3, 1/3, kemudian 4/5 dan 1/5, kemudian di himpunan mana saja dia diperoleh gitu ya. Ya tinggal tarik garis vertikal ke atas, dia menyinggung garis himpunan mana saja, itulah diambil gitu ya. Disesuaikan nanti rumusnya, kalau dia linear turun ya pakai rumus linear turun, kalau ketemu di linear naik cari di rumus di linear naik ya. Baik, kita sudah memperoleh 4 bilangan atau 4 nilai dari himpunan fasi ya. Untuk di suhu ada 2, yaitu di hangat dan panas. Kemudian untuk di variabel kelembapan itu ada di 2 himpunan, yaitu himpunan kering dan himpunan lembab. Oke. Nah, selanjutnya ditanya berapa lama durasi penyiraman ya di alat sprinklernya itu ya. Harus dilakukan oleh sprinkler tersebut ya, di mana rule yang digunakan atau aturan fuzzy inferensi yang digunakan diperoleh dari pakar sprinkler ya, dengan kemungkinan 3 output ya. Jadi nanti grafik outputnya itu ada di 3 himpunan. Jadi variabelnya adalah durasi ya, dari durasi sprinkler, lama durasi sprinkler yang dibagi menjadi 3 himpunan, yaitu lama, sedang, dan singkat yang dirangkum dalam tabel aturan sebagai berikut. Jadi bisa ya bacanya ini. Ini berarti ada berapa rule? Ya kan, nanti suhu ya dan kelembapan gitu ya. Karena kan inputnya ada 2 ya. Input variabel inputnya kan ada 2, di mana yaitu suhu dan variabel kelembapan ya. Untuk suhu dibagi menjadi 5 himpunan, untuk kelembapan dibagi menjadi 3 himpunan. Kita lihat dulu ya. Ini kan 5 dan 3, berarti dikali gitu aja. Berarti diperoleh 15 rule gitu ya. 5 kali 3. Oke, jadi ini ada 15 rule. Nah, yang di tengah ini dia akan melihat sebagai himpunan pada variabel output gitu loh ya, maksudnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan 3 kan ada 15 rule atau if. Cara bacanya ya, if kelembapan kering ya, n suhu dingin, maka lihatlah nanti di durasi, di variabel durasi ya, di variabel output durasi di himpunan lama, maksudnya begitu ya. If kelembapan kering, n suhu sejuk, carilah di himpunan lama gitu ya, di variabel durasi himpunan lama gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, itu kalau dibuat rule semacam itu, if then ya, ada 15 berarti ya. Oke, sampai di sini cara bacanya paham? Mohon responnya. Iya, Pak. Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi ada 15 rule. Dari mana 15 rule? Ya 3 himpunan di variabel kelembapan dikalikan dengan 5 himpunan di variabel suhu ya. Oke, yang di dalam ini adalah variabel output ya, himpunan untuk variabel output ya. Lihatnya di mana gitu aja. Kalau kelembapan kering dan suhu dingin maka lihatnya di himpunan lama pada variabel output durasi, maksudnya gitu ya. Oke, kita lihat yang tadi ya, suhunya adalah 37 derajat Celcius. Ya, kita cari dulu di sumbu X ya, kira-kira titik 30 derajat Celcius di mana? Oh, di sini. Ya. Kemudian kita tarik garis vertikal ke atas ya, dia bersinggungan dengan garis himpunan panas dan garis himpunan hangat ya, baru dicari nilainya ya sesuai dengan bentuk grafiknya gitu ya. Ketemu
untuk himpunan hangat itu 2/3 atau 0,666 sekian gitu ya. Kemudian di himpunan panas ya ketemu 0,33 sekian, atau Anda tulis saja 2/3 dan 1/3 sama saja ya nilainya nanti. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, lanjut. Bisa, Pak. Kemudian untuk fase kelembapan ya, itu kita ketemukan tadi 12% ya, 12% kita lihat di sumbu X. Kira-kira titik 12% itu di mana dia di sini ya, kira-kira. Kemudian tarik garis vertikal ke atas, dia bersinggungan dengan garis grafik himpunan apa saja. Nah, ternyata bersinggungan dengan garis grafik himpunan lembab dan garis grafik himpunan kering. Ya, baru dicari ininya, nilai fasinya berapa, nilai keanggotaan fasinya. Ketemu untuk di himpunan lembab itu 1/5 atau 0,2 ya, atau 20%. Kemudian di himpunan kering ketemu 4,5 4/5 ya, atau 80% atau 0,8 gitu ya. Oke, sampai di sini bisa ya. Ini nanti ketemu 4/5, 1/5 nanti dilihat ya lagi ya rumus keanggotaan linear naik dan linear turun gitu ya. Oke. Nah, dari 15 rule yang ada, hanya 4 rule yang digunakan. Kenapa? Karena cuma ada 4 nilai rule ya. Cuma ada 4 nilai rule gitu ya. Makanya dia hanya menggunakan 4 rule saja ya. Yaitu tadi kan ketemunya kan di sini ya, sorry. Saya ulangi, ini kering dan lembab untuk kelembapan gitu ya. Kemudian untuk suhu itu hangat dan panas. Ya, hangat dan panas berlawanan dengan itu tadi kering dan lembab gitu ya. Makanya nanti di sini ini soal pengaturan ininya ya. Makanya di sini untuk suhu itu hangat dan panas, untuk kelembapan kering dan lembab. Nah, kita tinggal masukkan if suhu hangat sebesar 2/3 ya, kan tadi ketemu 2/3, and kelembapan kering ketemu 4/5 sorry, maka dia cari di durasi lama kan hangat kering ya, lihat hangat kering mana, hangat kering. Nah di sini ya itu ketemu di lama ya, hangatnya itu 2/3, keringnya 4/5, maka yang karena pakai N dia akan cari yang kecil yaitu yang 2/3 di lama 2/3, maksudnya begitu ya. Kemudian suhu hangat lagi ya, di kolom hangat ketemu dengan lembab ya, lembab di sini berarti nanti lihatnya di sedang ya. Nah sedang tinggal nilainya, hangatnya adalah 2/3 berbanding dengan lembab 1/5. Nah, mana yang lebih kecil? Ya, 2/3 atau 1/5 gitu ya. Maka diambillah 1/5. Jadi sedangnya di sedang 1/5 gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Kemudian yang ketiga ya, if suhu panas dan kering ya, ketemu kering ya. Panas di sini dan kering. Nah, berarti ketemu di durasi lama gitu ya, tinggal panasnya berapa, keringnya berapa. Panasnya 1/3, keringnya 4/5. Maka diambil yang kecil yaitu lama 1/3. Maksudnya begitu ya. Kemudian suhu panas dan kelembapan lembab. Panas dan lembab. Nah, ketemu di sedang, tinggal nilai panasnya 1/3 dan lembabnya 1/5 ya, lembabnya 1/5. 1/3 dengan 1/5
yang paling kecil adalah 1/5. Jadi lihatnya di sedang 1/5. Oke, sampai di sini bisa dipahami dari 4 rule yang digunakan? Silakan, kita nanti tinggal fokus di ini, di bagian dan-nya, yaitu lama 2/3, sedang 1/5, lama 1/3, dan sedang 1/5. Oke, ada yang perlu ditanyakan sebelum lanjut? Halo, Pak, saya tanya, Pak. jelas ya? Pak, saya tanya, Pak. Iya, iya. Kurang keras, Mas. Ya. Itu harus 2/3 Pak? 0, maksudnya pakai desimal atau Oh, enggak apa-apa, terserah. harus pecahan? Pakai desimal boleh, pakai 2/3, 1/3 boleh. Ya. Kan sama Iya, Pak. nanti, Mas. Kalau dikonversi kan juga sama. Oke? Ya, jadi umpamanya pakai desimal nggak apa ya, Pak? Wah, ya enggak apa-apa. Monggo, silakan. Ini kan cuma hanya untuk mempersingkat aja. Gitu ya. Pakai desimal aja kalau bisa, gitu ya. Jadi 2/3 itu ekuivalen berapa, gitu ya. 1/3 itu ekuivalen dengan berapa, ya. Kalau 2/3 itu kan sekitar 66% ya. Atau kalau dibulatkan ke atas 67% gitu aja. Kalau 1/3 kan 33 sekian atau dibulatkan menjadi 33% atau 34%. Boleh gitu ya. Bulatkannya kalau kurang dari 0,5 itu bulatkan ke bawah ya, dikurangkan ke bawah. Kalau 0,5 ke atas dibulatkan ke atas gitu aja ya. Jadi kalau 66 sekian itu jadi 67%, kalau dari 23 itu menjadi 67%, kalau 1/3 jadi 33% aja gitu ya, atau 0,33, yang ini 2/3 itu menjadi 0,67 gitu ya. Gitu Mas ya. Kalau yang 1/5, 4/5 ini gampang, kalau 100 dibagi 5 kan 20, tinggal dikalikan atasnya gitu ya. Kalau 4 berarti kan 80% ya, atau 0,8. Kalau 1 itu 20% atau 0,2. Semacam itu Mas, bisa menjawab? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, kita Iya, lihat Pak. di sini ya, nanti ya. Berikutnya lihat hanya di dan-nya saja. Jadi kenapa kok ketemu lama 2/3 sudah paham ya? Tinggal cocokkan, kalau kering dengan dingin lihat di lama, maksudnya gitu ya. Kalau kering dengan panas lihat di lama, ya kalau lembab dan hangat lihat di sedang, kan gitu aja. Tinggal nilainya ambil yang terkecil dari kedua himpunan input tadi, gitu ya. Oke, kita memperoleh ini lama di 2/3, sedang di 1/5, lama di 1/3, dan sedang di 1/5. Kita lihat grafiknya semacam ini. Ya. Ini ya, jadi if suhu hangat 2/3, kelembaban kering 4/5, dan durasi lama adalah di 2/3. Jadi enaknya gini aja, langsung di 2/3 ya. Kan lama di 2/3, jadi di bagian apa? Himpunan output ya, di variabel output durasi himpunan lama itu cari aja dulu di sini x-nya, y-nya. Misalkan 2/3 di sini ya, nah, 2/3 di sini. Ya. Kan ini kan 0 sampai 1. Ya Anda bagi 3 bagian lah. Ya, Anda bagi 3 bagian, kemudian 1/3 dari atas itu atau 2/3 dari bawah gitu ya. Tarik garis secara horizontal ke kanan. Nah, potongannya di mana ini ya? Nah, kan titik potongnya di sini. Bisa jelas Mbak ya? Nah, kemudian areanya itu mulai yang di sini dasar sampai ke titik potong sumbu Y itu dibuat menjadi area 1 ya, area dari rule pertama. Ya. Kita belum tahu ini luasan areanya seperti apa ya. Nah, Anda bisa pakai integral gitu ya, rumus integral, atau ini cara ini aja dulu, gambar dulu ya. Kita coba tahu ini areanya di sini lah gambarannya gitu ya. Bisa dipahami dulu? Halo?
Halo. Oke, Pak. Iya, jadi areanya aja dulu ya di gambar. Kalau mau dicari luasan bisa sebetulnya tinggal memasukkan di menggunakan integral gitu ya. Oke, kemudian rule yang kedua yang digunakan adalah suhu hangat 2/3 dan kelembapan lembab 1/5 ditemukan durasi sedang 1/5. Jadi tarik dulu 1/5 di suhu X ini ya. Jadi ini 0 sampai 1 itu ini 1 mestinya ya. Itu dibagi 5, kemudian ambil 1/5 bagian atau 20% bagian. Kemudian tarik garis horizontal ya yang memotong di himpunan sedang. Nah, areanya di sini kan? Nah, areanya di sini. Oke, areanya di sini. Sampai di sini bisa dipahami? Oke. Bisa ya? Lanjut. Jadi gambarnya gini. Oke. Kemudian yang ketiga, nah ini dicari di lama. Nah, lama seperti karena ini salah ya. Sorry, ini gambarnya salah. Mestinya di sini mulai 40 ya. Nah, 40 ke ini ke sini. Nah, mestinya ya. Nah, atau ya karena kan himpunan lama ya. Nah, mulai di sini kayak di sorry ya kayak di sini ya. Ini kan lama ya, jadi mestinya tadi kalau 1/5 itu di sini sampai ya di sini. Sorry. Ya, saya lupa merubahnya itu ya. Nah, mestinya kalau 1/5 adanya di sini. Nah, 1/5 ya. Kalau ini kan 2/3. Nah, oke. Oke, ini yang ada kesalahan. Ini bukan kalau di sini kan sedang masalahnya, bukan di lama. Ini sedang ini. Ya, salah ini mestinya geser di sini ya. Ini dari 40 ke sini. Nah, ke 90 terus tarik ke sini. Ya. Saya lupa merubahnya ini ya. Oke, lanjut. Kemudian rule yang keempat atau rule terakhir yang digunakan. Nah, di sini dicari di sedang 1/5. Ini baru benar. Nah, ini sedang 1/5, bukan lama 1/5. Kalau lama 1/5 di sini. Oke ya. Nah, keempat gambar area tadi dari 4 rule yang dieksekusi itu digabung. Nah, digabung, kita gambar ulang. Nah, oke, ya. Nah, digabung semacam ini, saudara. Digabung, ya. Ini yang tadi sedang 1/5, gitu ya. Digabung dengan lama 2/3. Kemudian tadi juga lama 1/5 kan di sini juga areanya, jadi sudah dimasuk include gitu ya. 2 kali 1/5 sedang, 1 kali 2/3 lama, dan 1 kali 1/5 lama di sini ya. Nah, kalau digabung maka areanya di sini, total luasan area outputnya di sini. Nah, baru kita cari center of gravity-nya, titik tengahnya di mana gitu ya. Titik tengahnya itu bisa diperoleh dengan cara begini. Nah, yang lihat di sini ya. Jadi durasi sprinkle itu ya kita lihat ya dari ini sebentar. Mulai ini ya. Nah, mulai ini kita ambil titik-titiknya ini, kita bagi titik-titiknya ya. 24 ya. 28 32 gitu ya. Sampai di titik 40 ya. Ininya kita bagi yang jajaran genjang saja ya. Nah, gampangannya begitu, cari titik tengahnya ya. Jadi dibagi ya dari 20 sampai 40 kita split ya, kira-kira split menjadi 5 bagian, 5 titik gitu ya. Nah, jaraknya harus sama, tapi jaraknya harus sama gitu ya. Kira-kira harus sama. Jadi
20 ke 24 gitu ya. Jadi 24 aja, 24 ke 28 gitu ya. Jadi ini ya sampai 40 gitu ya. Jadi per 4 gitu ya, per 4 gitu ya. Oke, ketemu 5 bagian ya atau 5 titik gitu ya. Oke. Dikalikan 1/5. Kenapa? Karena di sini kan tinggi areanya kan 1/5 ya. Jadi dijumlahkan ya, dijumlah dikalikan 1/5 gitu ya. Oke, ditambah ini yang ini ya, mulai di sini ya. Dari 48, 60, 70, 90 dikalikan 2/3. Jadi di area ini ya. Kita mulai dari titik 48 gitu ya. Dan 4, 70 gitu ya. Cari tengahnya kira-kira gitu ya. Kalau ini kan dibagi 5 juga, cuma di sini ini naiknya berapa ini? 48 ke 60 sekitar 12 ya. Nah, 12, kemudian 10, 10, 10 gitu ya. Nah, kemudian dikalikan dengan 2/3. Nah, ini di total ya. Kemudian dibagi dengan ini ya. Ini kan yang di sini kan 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 sebanyak 5 kali kan ya. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1/5 dikalikan 5 ditambah 2/3 sebanyak 5 kali juga gitu ya. Nah, ketemulah 310/4 dibagi dengan 4,33 atau sama dengan 60,97. Jadi durasinya ya, durasinya itu yang harus diputar oleh alat sprinkler tadi karena dia satuannya menit, berarti kan 60,97 menit ya. Jadi hampir 61 menit. Bolehlah dibulatkan ya kalau begini ya, 61 menit ya atau ekuivalen dengan 61 menit. Nah, itu contoh dari apa namanya inferensi logika fasi menggunakan metode Mamdani ya. Fasi Mamdani menggunakan metode center of gravity atau COG atau center of area atau COA. Mungkin ada pertanyaan? Saudara? Halo? Mau responnya? Pak. Ada? Jelas? Oke. Bagaimana, saudara? Mohon responnya. Sudah jelas ya? Jelas. Iya, Pak. Udah. Oke. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan untuk sistem logika fasi Mamdani menggunakan metode center of gravity. Untuk metode-metode lain bisa Anda baca di PDF, itu ada menggunakan integral gitu ya. Kemudian bisa juga cari di beberapa sumber ya di internet ya menggunakan metode yang lain itu. Nah, berikutnya saya juga sudah memposting ininya ya, post testnya. Ya, soalnya hampir sama dengan itu, cuma nilai inputnya yang berbeda gitu ya. Sorry, saya ini dulu, saya share screen lagi. Ya, jadi sama dengan tadi gitu ya. Ini inputnya suhu dan kelembapan gitu ya. Ini sorry salah, ini bukan panasnya gitu ya, tapi suhunya. Suhu, jadi variabel suhu ya. Oke, dan kelembapan sama dengan tadi ya. Suhu pakai derajat Celcius, kelembapan pakai persen. Kemudian rule-nya ada 15 karena 5 kali 3 gitu ya. Kemudian nanti outputnya ya, outputnya di sini
ya. Menggunakan mencari durasi dari alat sprinkler itu tadi ya. Berapa lama dalam menit gitu ya. Jika ya diketahui suhu saat ini adalah 26 derajat Celcius dengan kelembapan 15%. Kemudian yang kedua 35 derajat Celcius dengan kelembapan 42%. Dan suhu 19 derajat Celcius dan kelembapan sebesar 25%. Gitu ya. Nanti dikerjakan ya. Deadline-nya sampai besok jam 12 malam gitu ya. Oke. Saya yakin kalau Anda menjawab semua tes yang saya berikan, nah nanti di UTS itu tidak akan mengalami kesulitan. Ini kan sudah pertemuan ke-6 ya. Satu pertemuan lagi kita akan bahas tentang Sugino ya. Kemudian baru di minggu ke-8 kita UTS ya, 2 minggu lagi ya. Oke, kerjakan aja post-test yang saya sudah upload di Google Classroom. Insya Allah nanti di UTS-nya akan memperoleh nilai yang baik. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya, sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya akhiri. Ada? Halo? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya, nanti di jam 8.